أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang rasa syukur itu kita buktikan dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan itulah hakikat takwa. Termasuk pada siang hari ini kita bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal soleh. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu pasti akan mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi hamba itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mendatangkan mudarat dan dampak yang negatif terhadap pelakunya. Setiap ibadah apapun yang diperintahkan Allah, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu zakat, apakah itu haji, semua perintah itu pasti akan membawa manfaat. Baik itu manfaat secara lahiriah ataupun manfaat secara batiniah. Baik itu manfaat untuk urusan dunia, lebih-lebih manfaat untuk urusan akhirat. Hanya saja masalahnya, kadang-kadang kita belum bisa menggali dan mencari kemanfaatan itu. Sehingga masih banyak orang yang kemudian dia enggan mendirikan sholat. Masih banyak orang yang kemudian enggan membayarkan zakatnya. Bahkan di bulan Ramadan ini masih ada orang yang mereka itu belum bisa merasakan nikmatnya ibadah Ramadan. Bahkan Ramadan itu menjadi beban bagi mereka. Kenapa? Ya karena belum tahu. Namanya orang belum tahu dan belum merasakan. Maka bersyukurlah kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita ini rasa nikmat dalam beribadah. Di dalam ibadah puasa Ramadan ini, kalau kita mau mencari dan mendalami kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, banyak sekali kita temukan keistimewaan ibadah puasa ini. Yang pertama, puasa ini adalah ibadah yang pahalanya dibalas secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlahnya bahkan sampai unlimited, tidak terbatas. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, beliau menyatakan kullu amalin ibni Adam yudha'afu. Setiap amal perbuatan manusia itu yudha'afu, dilipat gandakan kebaikannya. Bahkan sampai asru amsaliha, sampai 10 kali lipat. Bahkan ila sabai mi'ati dhifin,
sampai 700 kali lipat. Tetapi untuk puasa ini, khusus untuk puasa ini, Rasulullah menyampaikan dalam hadis qudsi beliau, yaqulu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa shaum, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan langsung memberikan balasannya. Kenapa? Karena dengan puasa, tentu puasa yang dasarnya karena iman, maka Allah Ta'ala mengatakan, hambaku yang berpuasa itu yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena hamba-hambaku itu mereka rela meninggalkan syahwatnya, mereka rela menahan untuk tidak makan dan minum, min ajli, karena mereka mengharapkan keridhaanku. Sehingga tidak heran kalau kemudian wa ana ajzibi, aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Maka marilah kita betul-betul jaga puasa kita ini semata-mata karena Allah. Semata-mata kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buang jauh-jauh rasa ingin dipuji manusia. Kita buang jauh-jauh rasa kemudian kita puasa karena sungkan dengan manusia. Maka Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dasarnya karena iman dan mengharap ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah indahnya puasa. Yang kedua, di dalam puasa ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan di bulan Ramadan, di sini ada satu fasilitas yang juga tidak ada di dalam ibadah yang lain. Fasilitas apa itu? Lailatul Qadar. Ada satu malam yang khairun min alfi syahr, yang ketika kita ketemu dengan malam itu, dan ini adanya di bulan Ramadan, dan ini bagian dari rangkaian ibadah puasa kita, yang ketika kita ketemu dengan Lailatul Qadar itu, maka khairun min alfi syahr, nilai ibadah kita itu khairun, bukan setara ya, tetapi lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita konversi tahun kurang lebih ya 83 tahun. Hanya dalam satu malam kita beribadah, maka kita akan mendapat keutamaan selayaknya ibadah lebih dari 83 tahun. Jadi betapa ruginya kalau kemudian Ramadan ini kita lalui begitu saja tanpa bersemangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, satu di antara keistimewaan ibadah puasa ini adalah benteng yang akan bisa melindungi kita dari syahwat dan godaan setan. Rasulullah SAW bersabda, asyamu junnatun, puasa itu benteng, puasa itu perisai. Sehingga orang yang berpuasa itu di dalam hatinya tumbuh rasa tenang, muncul kesabaran. Bahkan sampai Rasulullah memberikan ajaran ketika wa in syabahu ahadun aw qatalah, ketika di bulan Ramadan kamu menjalankan ibadah puasa itu ada yang mengajak kamu bertengkar, maka katakan falyakul inni shaim, aku sedang berpuasa. Sehingga ini akan membentengi kita dari amarah, membentengi kita dari nafsu syahwat. Yang syahwat inilah yang menggelincirkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Sehingga orang yang bisa mengekang syahwatnya, mengekang nafsunya, nanti akan mendapatkan fasilitas dan prioritas dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan mereka-mereka yang menjaga batasan dari Tuhannya, wa naha nafsa anil hawa, dan mereka mampu mengekang hawa nafsunya, maka apa janji Allah? Fa innal jannata iyal ma'wah,
aku akan berikan kepada mereka surga. Sehingga dengan puasa ini nafsu kita kekang. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak heran kalau memberikan janji yang luar biasa. Bahkan orang yang berpuasa ini diberikan satu pintu khusus nanti di surga yang namanya Babur Roya, pintu Roya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Salat kita, puasa kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang nanti bisa menuntaskan Ramadan ini menjadi hamba-hamba Allah yang la'allakum tattaqun, hamba Allah yang dekat kepadanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semuanya dan menjadi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang benar semua datanya dari Allah. Kalau ada yang salah semua karena keterbatasan kami. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawli yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra syiyam li ibadihil mu'minin wa khatama bihi li ibadihil mukhlasin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah. Ya'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.